Jadi kita record nanti biar bisa ada ulangannya ya. Kita tampilkan di ini. Sepada tadi ada kayaknya ada yang beberapa yang bisa aktif tapi tadi saya agak error lagi. Ya nanti besok lah hari Selasa ya besok kita coba praktek bisa masuk sepada apa tidak. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah datang nih 39 orang. Ya nanti mungkin nggak tahu sesi kedua ada apa enggak ya. Tapi ada lah. Maksudnya memang kita bagi dua karena memang di absensi kan lebih dari 100 berapa ya 140-an ya. Apa tetap dua kali intinya memang penggantian mata kuliah itu tidak boleh serta-merta dalam satu waktu sih. Misalnya kita masuk besok, udah kita anggap aja dua pertemuan. Nah itu sebenarnya ya bisa saja seperti itu, tapi itu tidak etis gitu ya. Jadi mending diganti meskipun durasi waktunya tidak lama, tapi itu sebagai tambahan ilmu ya. Nah, insya Allah hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana mencari sumber ide penelitian ya. Jadi teman-teman silahkan praktek gitu. Jadi ini sebenarnya tahapan yang paling rumit ya. Sekali lagi ini tuh apa skripsi tugas-tugas penelitian seperti ini itu seharusnya itu apa namanya tidak maraton ya, tidak apa namanya bukan sprint tapi maraton. Jadi ada proses yang lama terutama mencari ide dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Ya, oke. Nah, jadi itu yang harus di teman-teman apa namanya mahasiswa lakukan ya. Ini ada sih. Oke, tuh saya kayaknya udah lulus. Nah, jadi ini contoh. Nah ini ya, ini saya bebaskan ya untuk semester ini. Walaupun itu sangat penting sekali ya. Tugas semester kedudukannya dalam melatih membaca, melatih mencari ide. Tapi sayangnya untuk semester ini kita tiadakan ya. Di antaranya saya juga berfokus menyelesaikan studi saya. Tapi di antaranya nanti saya ceritakan lah nanti kalau masih ada waktu ya, masih ada belum 8:30 masih ada waktu kita jelaskan. Nah sehingga ya memang bebannya berkurang ya. Ini peraturan kemarin dipertegas ya. Pembentukan kelompok itu sesuai absensi. Eh, jadi sebenarnya boleh 1, 2, 4 boleh saja loncat ya kalau memang tidak aktif ya, tapi tidak boleh dan kelompok dan ingin mengerjakan sendiri maka tidak boleh membuat kelompok dengan nomor lainnya dan wajib menyesuaikan mandiri atau individu. Jadi nggak boleh loncat-loncat gitu ya. Tapi kalau memang mahasiswanya nggak ada, nggak aktif ya bolehlah tidak dianggap gitu ya. Tapi kalau dia masuk ya harus tetap dikomunikasikan. Nah, nah ini kemarin sudah saya sampaikan masih sama kenapa 3 kemarin ya biar kita menciptakan 2 slot untuk kolaborasi dengan mahasiswa lain program studi dan yang satunya adalah adik tingkat atau kakak tingkat. Nah, saya ada channel beberapa itu bagus ya. Kalian coba tilik bukan untuk subscribe ya, tapi beberapa ada teknis nanti main delay sebenarnya. Saya nggak tahu kalau teman-teman sudah akrab belum dengan main delay. Padahal itu juga salah satu kunci sukses untuk apa namanya membuat daftar pustaka ya dengan baik. Terutama sistem yang PKM ini unik sebenarnya. Cukup jarang kalau di jurnal itu mayoritas American Psychology Association atau APA, tapi di sistem PKM, PKM RSH atau AI itu Harvard. Karena memang PKM itu kalian harus sering juga ya kalau punya teman-teman UGM itu mereka itu sering juara PIMNAS tuh dari UGM ya, dari UGM. Nah, apa namanya? Sehingga mereka itu madhabnya ke Harvard gitu ya. Oke, kemudian mana sih? Ini bukan promo, tapi ada beberapa nanti, terutama di Mendeley ya. Nah, Mendeley ini mungkin akan kita coba praktekkan di pertemuan sebelum akhir-akhir Ramadan ya, terutama karena kan menjelang UTS kan. Mungkin kalau nggak salah sih materi ke-6 dan ke-7.
Itu pertama membuat pendahuluan dan kajian pustaka, dan yang terakhir membuat narasi metode penelitian. Karena UTS itu cuma sampai itu aja, ya, tiga itu. Nah, bagaimana citasi, memasukkan artikel, nah ini nanti link Mendeley-nya akan saya share gitu ya untuk bisa diunduh. Nah, ini contoh, tapi sekali lagi tidak ya. Jadi tapi nanti harus pakai reference manager untuk tugas UTS UAS-nya ya, dengan body note Harvard ya. Kalau tugasnya ini karena memang tidak ada, tapi ya cukup tahu. Nah, ini diantaranya memang salah satunya ya memetakan tadi, membaca. Beberapa teman itu riset, mereka itu pengen tahu tapi tidak membaca. Ini sangat apa namanya, kurang kualitas idenya gitu ya. Nah, ini ya contohnya, saya share tadi juga beberapa template gitu atau isiannya. Ah, kalau kalian sering melakukan seperti ini, insya Allah mencari ide itu bisa didapatkan gitu ya. Caranya apa? Sering membaca dan mulai memetakan antara judul, metode, dan hasilnya. Pengarangnya siapa? Atau yang paling kunci adalah judul, metode, hasil. Kalian harus coba petakan gitu ya. Sehingga kemudian apa ide kalian? Nah, setelah membaca itu, pertanyaannya itu banyak teman-teman bikin riset itu dia nggak membaca. Jadi dia nggak tahu pakai indera insting atau apa ya, tapi itu sungguh tidak akurat kadang-kadang. Ya, yang lu aja kali yang nggak tahu, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi kritik untuk ini. Nah, kemudian tingkat sumber pustaka, nah ini yang juga harus saya jelaskan gitu ya. Apa namanya, di dalam penulisan artikel ilmiah, dalam merujuk juga ya teman-teman, nanti kalau bisa ya jangan buku. Buku itu biasanya ada di internet ya, dan itu biasanya sih sudah 20 tahun, 10 tahun ke atas. Utamakan kalau bisa 5 tahun terakhir ya. Syukur kalau di pendahuluan itu harus 3 tahun terakhir ya. Jangan sampai ada data-data yang terlalu lampau ya. Jadi buku itu ternyata di dalam tingkatan sumber pustaka dalam menulis artikel ilmiah itu adalah tahapan terakhir. Kenapa? Karena buku itu opini dari penulis yang bebas tanpa harus diintervensi banyak orang. Ya, maka validitasnya itu menjadi sedikit berkurang. Skripsi tesis adalah proses ya, pengujian oleh dewan penguji ya. Kemudian conference ya. Oke lah, conference, cuma ya conference ini juga banyak lewatnya juga. Yang paling tinggi adalah jurnal, dan jurnal ini juga ada tingkatan-tingkatannya ya, dari internasional ke nasional. Tentunya internasional itu eh, lebih memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan jurnal nasional. Ya, jadi harapannya kalian ini, dan saya juga sama, bahkan di misalnya dalam bimbingan saya misalnya kita selalu arahkan utamakan jurnal. Jangan ya Pak, yang penting bisa cepat lulus, tidak, kita tidak hanya sekedar mengincar target lulus cepat ya, tapi adalah kualitas itu lebih utama, proses yang baik itu lebih utama, dan bukan hanya sekedar cepat lulus gitu ya. Nah, ini beberapa mencari ya, bisa Google Scholar paling andalan, Science Direct, Taylor Francis, dan macam-macam. Kalau kalian, beberapa teman saya dengar juga punya akun Scopus ya, itu malah lebih bagus lagi karena disediakan kalau sama kampus UMS ya, 3-5 tahun terakhir ya, untuk dicari judulnya, kalian baca, kemudian baru bikin judul. Dan jangan judul yang awangan tanpa membaca dulu, itu sulit juga itu ya. Dan bahkan kesalahan ini itu tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa S1, bahkan mahasiswa S2, S3, mereka selalu kurang membaca dalam menentukan judul, sehingga judulnya sering mentah atau mental juga ya, selain mentah tapi juga mental karena ditolak oleh para pembimbingnya. Nah, bisa kalau kalian cari di Google Scholar itu bisa judul tema, bisa berdasarkan pengarang, juga boleh. Ya, ini tergantung. Kalau kalian pengen menjadi sukses pencari beasiswa di luar negeri misalnya, Pak, saya pengen dapat beasiswa dari Inggris misalnya, UK gitu. Oke, terus kamu kalau mau beasiswa ke sana, memang kamu nanti akan di bawah pembimbingan siapa, supervisormu siapa, siapa yang kira-kira mendorongmu untuk diterima. Nah, otomatis nanti kita harus korespondensi. Jadi kita
apa namanya korespondensi email-emailan dengan calon pembimbing kita. Makanya kita harus tahu dia. Nah, ini juga cara menarik ya dalam karya ilmiah, mengetahui watak seseorang itu bisa melalui apa yang mereka tulis. Jadi nggak perlu kalian wawancara, Pak, Bapak ini suka apa? Nggak perlu. Kalian tinggal masuk Google Scholar-nya, kalian akan lihat. Biasanya apa yang dia tulis itu apa yang ia tekuni gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau kalian tahu, kalian buka bikin judul yang ada kemiripan atau ada keterkaitan sehingga kalian akan diterima sebagai mahasiswanya. Itu trik salah satu untuk dapat beasiswa gitu ya. Nah, kemudian juga bisa disetting urutan tahunnya ya supaya terbaru. Itu di Scopus pun juga ada. Nah, ini gampangnya memang Google Scholar itu pasti paling gampang, gratis, dan menurut saya cukup powerful ya. Sekali lagi tantangan saya adalah nanti besok kalau di kelas-kelas kita ngomongin judul ya, cari judul yang tidak saya temukan di Google Scholar atau ada bedanya di Google Scholar. Kalau ada bedanya bisa kita terima. Kalau tidak ada bedanya, nah itu kita nilainya cukup rendah gitu ya. Nah, tapi kita memang harus baca dulu. Makanya saya sering ngecek ketika memutuskan untuk bersama bimbingan para yang kita bimbing untuk kita judulnya ini aja. Kita pastikan di Google Scholar itu belum ada ya. Sehingga itu menjadi hal yang baru dan keunikan ya. Masukkan kata kunci misalnya wakaf produktif maka akan muncul banyak sekali. Ini bisa di sebelah kiri di sini ada waktunya bisa disetting dan lain sebagainya ya. Dan ini harus kalau kalian masalah karya ilmiah carinya jangan Google Talk, harus Google Scholar supaya ada dokumen-dokumen bisa di-download dan juga bisa disitasi gitu ya. Nah, kemudian ada Science Direct kalau itu untuk internasional ya. Ini dulu saya buat ketika belum UMS langganan Scopus. Sekarang Scopus sudah menjadi langganan UMS, saya kira itu lebih mudah lagi gitu ya. Lebih mudah untuk mendapatkan artikel. Kalau nggak punya atau Pak saya belum bikin, malas bikin, Science Direct itu sudah sangat bagus juga untuk mencari apa namanya inspirasi judul artikel dan lain sebagainya. Ada keyword kalian masukkan, ya misalnya wakaf akan keluar banyak ya. Kemudian kalian bisa mendownload. Nah, kalau nggak bisa download, bagaimana caranya? Bisa dengan Sci-Hub gitu ya. Karena beberapa artikel berbayar di Scopus pun meskipun UMS langganan Scopus, tapi tidak semua artikel juga bisa kita download. Ada beberapa yang tidak. Ya ini kayak misalnya Faiz kalau misalnya jadi systematic literature review nanti di antara tahapan adalah mengambil full text artikel misalnya, kadang-kadang ketika kita coba download dari Scopusnya tidak semuanya terdownload. Maka caranya gimana? Coba kopikan DOI-nya kemudian masukkan ke Sci-Hub. Ya. Nah, kemudian ini sebagai dulu kalau memang nggak punya akun Scopus, sebenarnya bisa kita masuk ke Scopus, tapi pakai publish or perish. Ya. Ini bisa, tapi memang dia tidak se-powerful ya akun Scopus karena beberapa ada pembatasannya. Saya kalau nggak salah 200 dokumen. Sedangkan kalau akun Scopus bisa tanpa batas gitu ya. Tapi sebenarnya kalian bisa urus ya di perpus. Nah, kenapa kita harus mendorong kalian membaca artikel internasional? Karena dari kebijakan pembimbingan skripsi tugas akhir pun kalian juga harus mengutip gitu ya dari artikel ilmiah, jurnal yang ditemukan UMS gitu juga. Diantaranya itu kalau itu nyarinya gampang Google Scholar bisa. Tapi kalau apa namanya ini cara-cara sih. Ini saya dapatkan nanti kalian kalau pembimbingan apa namanya biasanya di akhir atau bahkan ketika menghadap Pak Fauzul ya Pak Fauzul misalnya tanya kamu mau pemberkasan kamu sudah ngutip belum publikasi karya dosen UMS gitu kan dan lain sebagainya ya ada beberapa kutipan atau jurnal-jurnal UMS nah kalian bisa cari di situ ya apa namanya link-linknya. Nah ini menarik ini agak memang sedikit kasar tapi apa namanya ini sebenarnya teguran keras gitu ya
teguran keras biar kita itu banyak membaca. Jadi memang kalian itu hanya bisa mempertahankan ide ketika kita membacanya lebih banyak dibandingkan orang yang sedang mendebat kita. Kalau kalau kita sedikit membaca, dia bisa mudah mematahkan argumen-argumen kita. Jadi ini saya judul itu karena apa? Biar mata kita itu eh, menambah daya ingatnya, menambah daya bacanya, jelajahnya gitu ya. Jadi kadang kalau matamu di sini maksudnya mungkin itu tertarik, yang lainnya enggak kan? Berarti banyak hal yang kita belum tahu. Oleh karena itu kita harus banyak tahu ya. Kalau banyak sekali alat-alatnya. Jadi menemukan judul penelitian tidak hanya mengandalkan kemampuan indrawi. Nah, saya contoh ada kemarin judul skripsi Hess itu menarik. Ketika dia melihat tetangganya itu menjual gamelan, kemudian dia terinspirasi, oh ya saya mau meneliti hukum tinjauan hukum syariat terhadap jual beli gamelan. Jadi berangkatnya karena melihat tetangganya jualan gamelan. Tapi dia membaca artikel-artikel, judul-judul terkait seperti itu. Jadi urgensi judul penelitian menjadi tidak kuat. Juga ada tinjauan hukum Islam jual beli pohon mangga. Kemudian kalian datang dengan membawa judul pohon manggis, pohon apa lagi? Semua pohon-pohon bukan itu apa? Semua artikel kita atau judul-judulnya hanya membahas beda pohon saja. Padahal bisa jadi substansinya sama hasilnya. Maka seharusnya tidak dipilih menjadi itu ya. Jadi kalian harus kreatif gitu. Nah ini contoh sering saya kritik juga. Makanya saya kadang ketika diskusi judul itu cukup unik. Gitu. Bahkan kita coba pertama tanya orangnya dulu, karakter orangnya. Ya diantaranya ya, karena kita coba membuatkan judul biar sesuai dengan kemampuan terbaiknya gitu ya. Apa namanya? Contoh ini tapi ini ya ini salah satu ini ada chat apa suara saya ini ya. Oh, suara saya nggak jelas ya. Oke. Suara saya nggak jelas. Coba saya ini kan, coba saya tes sebentar ya. Suara saya nggak jelas. Kayak apa? Ini ada suara ininya ya, mikrofonnya. Tes tes tes. Oh kurang kurang kencang. Kalau sekarang udah jelas belum? Oke, sebentar. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya. Mungkin speakermu belum kamu ini kan apa namanya? Belum kamu kerasin kerasin dikit ya, kerasin dikit. Ya saya juga kadang kalau teriak-teriak ini di kafe, jadi nggak apa-apa. Semoga bisa ya. Nanti kalian bisa ikuti dengan baik. Semoga kalian juga tambah kreatif ya, kreatif apa namanya mencari judul. Nah, seorang lewat di kantor Lazismu. Nah, ini kan pakai indrawi ya. Dia lewat terus ya udahlah saya neliti apa sih? Karena saya lewat Lazismu, ya udah saya strategi pengumpulan dan penyaluran zakat apa namanya? Zakat Lazismu masa pandemi. Itu kedengarannya keren banget gitu. Tapi ternyata ketika kita tinjau literatur misalnya, udah banyak banget lazismu. Oh punya saya beda Pak, itu kan lazismu Karanganyar, saya lazismu Sukoharjo. Ya beda, beda. Nah itu yang itu baru sih, cuma sangat-sangat kastanya itu sangat-sangat rendah gitu. Nah, makanya mengulang-ulang judul terdahulu dengan perbedaan tidak signifikan, hanya pada objek. Maka itu istilahnya adalah judul kacang goreng. Nah, saya harapkan tidak ada yang judul seperti itu ya. Apa namanya? Pohon mahoni, pohon karet gitu ya. Murabahah, BMTA. Bedanya apa Pak? Ini BMTB. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi kan harusnya ketika banyak orang meneliti akad murabahah, akad apa yang masih sedikit orang atau bahkan mungkin belum ada yang membahas sebelumnya. Nah, itu kan menarik.
Jadi harus kreatif. Jadi apa namanya itu menjadi bekal ya. Nah, lihat tren mana yang sedikit dikaji. Ini sebenarnya lewat bibliometrik. Nanti mungkin saya bisa ajarkan besok di kelas biar lebih ini lagi ya, interaktif lagi biar kelihatan mana yang sedikit dikaji dan mana yang paling banyak tapi ada kekurangan. Ada kekurangan. Misalnya banyak Pak BMT itu banyak banget. Terus yang kekurangan apa? Sayangnya apa namanya BMT-nya itu hanya lokasi di Jawa, belum ada pembandingan akad murobahan misalnya ya antara BMT wilayah Sumatera dengan wilayah Jawa. Itu pakai unsur geografis pembedanya. Boleh aja. Nah, ketika satu negara, nah ini kadang-kadang ya, kalau kemarin apa namanya, misalnya Pak banyak banget Pak ini penelitiannya, tapi di Indonesia saja. Ada nggak studi yang membandingkan antar negara, satu negara, dan lain sebagainya? Nah, itu menjadi salah satu aspek hal yang baru. Kalau BMT udah banyak, kenapa nggak kita membandingkan BMT kita dengan BMT Malaysia? Gitu? Walaupun ini menjadi tantangan ya, jadi tantangan sendiri. Apakah kita punya sumber data di sana? Tapi itu peluang sekali untuk kita menambahkan hal baru. Kemudian ketika alat analisis masih sederhana, kita bisa menambahkan alat analisis yang lebih sophisticated atau misalnya alatnya lebih tambah lah ya. Selain kuantitatif, kualitatif atau sebaiknya kualitatif ditambah kuantitatif dan lain sebagainya. Kemudian saya tambahkan di situ lintas disiplin. Lintas disiplin itu makanya itu menjadi temuan yang menarik. Kalian bisa diskusi sama teman-teman prodi lain, fakultas lain gitu ya. Apa namanya, misalnya kalau psikologi faktor usaha yang didanai dengan hutang sama didanai dengan kas pribadi misalnya, itu psikologinya beda apa sama gitu, atau ternyata yang banyak hutangnya itu stres, atau yang hanya pakai uang kasnya sendiri dia cenderung tidak stres karena tidak punya utang dan lain sebagainya ya. Nah ini contoh, ini saya bikin apa namanya perumpamaan yang sederhana. Jadi kenapa ini tugas semester yang versi awal ya, versi awal. Tapi sekarang saya sudah tidak terlalu ini karena cenderung mata kuliah kita juga lebih spesifik ya, kualitatif ya. Nah, misalnya judul A, metode B, hasilnya C. Kalau kita ubah saja metodenya ya menjadi A, itu hasilnya bisa jadi berbeda. Atau judulnya tidak kita A saja, tapi judulnya kita ubah AB. Metodenya sama dengan yang pertama B, tapi hasil itu mungkin bisa berbeda. Dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan kompleksitasnya. Nah, jadi apa namanya, sehingga kita bisa ada novelty dan manfaat. Nah, kira-kira materi kita memang tidak banyak ya. Sebenarnya di antaranya itu semoga bisa menambah apa namanya cara kalian mencari judul. Nah, sebenarnya saya pengen ada satu lagi nih. Nah, jadi harus banyak membaca ya, banyak membaca. Kemudian yang pengen saya sampaikan juga adalah meskipun tidak apa namanya tidak jadi diwajibkan tugas semester, tapi itu sangat penting. Nah, ini nanti harapannya sih kalian itu metodenya kualitatif ya Pak, tapi saya untuk ini ya, tapi sementara ini kadang saya bolehkan lah ya kalau ada yang kuantitatif, tapi hati-hati, saya sarankan sih kualitatif ya. Kuantitatif boleh Pak, boleh, tapi akan betul-betul saya cek gitu ya, benar-benar baru apa enggak gitu ya. Kalau enggak baru ya tentunya nilainya tidak baik. Nah, maka ada ya template-template sebentar. Oke, nah. Ini saya sampaikan meskipun tidak menjadi apa namanya, tidak menjadi kewajiban yang enggak ada. Kan saya tambahkan makanya tambahan bekal. Jadi begini teman-teman, jadi mirip dengan memasak, mirip dengan memasak.
Kalau kita ingin memasak gitu ya, padahal kalian belum pernah masak sebelumnya, apa yang harus kalian tahu? Yang kalian tahu adalah tutorial, video, ataupun metode memasak itu yang kalian bisa baca atau kalian lihat panduannya di YouTube dan lain sebagainya. Bukan. Kita mengikuti metode itu. Kemudian hasilnya, nah ini kadang-kadang beda tangan, beda hasil bisa jadi. Tapi itu adalah cara kita mulai apa namanya mereplika caranya. Jadi misalnya masak nasi goreng Thailand misalnya, kita lihat di video YouTube-nya kemudian. Tapi kita bikin inovasi gitu. Kalau sama persis ya pasti hasilnya sama. Memang tujuannya kan memasak. Tapi ketika kita apa namanya mempengen hal yang baru, misalnya kita kita bedakan jenis nasinya, gitu. Nasinya nasi mandi dan lain sebagainya, misalnya untuk buat nasi goreng. Tapi metodenya tetap sama. Nah itu juga sudah menjadi. Nah maka caranya adalah apa namanya cari dokumen artikelnya ya. Nah, ini beberapa cara. Ya. Saya harus jelaskan nanti sebenarnya ada sesi di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Saya menjelaskan beberapa secara gamblang karena detailnya itu akan diajarkan setelah UTS. Ini semua judul-judul tentang kualitatif gitu ya. Apa enaknya kualitatif? Kualitatif itu dia datanya tidak harus banyak, tidak wajib banyak. Kemudian, tapi dia lebih mendalam, mengungkapkan apa adanya secara natural gitu ya, nggak ada intervensi statistik sama sekali, ya. Nah ini contoh-contohnya. Saya kalau nggak bisa jelaskan satu-satu ya, nanti kita jelaskan setelah UTS. Contoh misalnya fenomenologi itu artinya fenomena. Jadi orang yang mengalami fenomena kita wawancarai atau jadi sumber data. Kemudian wawancara mendalam, kemudian grounded teori itu membuat teori yang dilihat dari masyarakat, gitu. FGD, kemudian ada etnografi terkait etnis tertentu, atau etnografi, nah itu etnis komunitas sosial media yang ada di internet, ada bibliometrik, ada literatur review, ada hermeneutik, ada macam-macam. Ya. Ada participant observation juga. Ya, kalian menjadi anggota. Ini menarik ini. Ini juga kalian kalau misalnya Pak saya itu jadi anggota komunitas pemuda peduli, pemuda anti riba misalnya. Kalian sebenarnya bisa masuk sebagai participant observation. Artinya mengamati sebagai anggota di dalam komunitas tersebut atau objek yang kalian sedang teliti dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini beberapa di antaranya tugas-tugasnya. Ini yang kita sarankan ya, kata kuncinya karena memang hukum itu masuk ke social science. Bisnis masih masuk, art humanities masih masuk juga lah kita ya. Yang lainnya ya bisa jadi ada tapi kita mungkin nggak terlalu paham. Makanya subjek itu perlu di ini kan. Kemudian kita fokus ke artikel karena artikel itu tadi tingkatan paling tinggi ya, jurnal dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalaupun ada, nah ini supaya apa? Kenapa sih Pak ini perlu dilakukan? Supaya kalian tahu caranya, metodenya. Ya, kayak tadi memasaknya itu gimana sih? Kalian cara memasaknya aja, objeknya belum kita tentukan. Contoh ketemu satu misalnya etnografi ini ya, saya juga beberapa cukup sukses gitu ya etnografi ini apa namanya sebagai sebuah metode yang kita tidak perlu susah payah akses datanya ya karena tersedia di internet ya, dan dia juga bukan sentimen analisis ya, macam-macam sebenarnya ya. Kalau sentimen analisis sebenarnya kualitatif tapi memakai bantuan tools mesin apa namanya, ada mesin untuk mengkategorikan sentimennya negatif atau positif gitu. Kalau ini lebih natural ya. Ini sebuah studi etnografi pada
kunjungan ya, pengalaman kunjungan budaya ya, budaya wisata, pengalaman budaya wisata. Ya, ini contoh. Nah, kemudian kalian klik download ya. Tapi kalau nggak bisa, nah misalnya ya kita klik download tapi ternyata nggak bisa. Nah, ini meskipun punya akun Scopus ternyata nggak semua bisa download. Maka caranya adalah kalian cari di Google. Siapa tahu di Google tersedia dan bisa di download. Kalau nggak bisa, cari pakai DOI. Ya, kenapa? Karena kalau kita cuma abstraknya aja, kita nggak tahu cara masaknya gimana. Ya. Itu paling penting, terutama bagi teman-teman yang melakukan riset dengan pengen selesai, jadi nggak sampai hanya cuma proposal aja gitu ya. Jadi kalian bisa harus cari metodenya lengkap. Ya, kalau nggak ada, cari di ResearchGate. Nah, ResearchGate ini adalah sosial media. Sosial media di mana para penulis peneliti itu mau berbagi artikelnya secara gratis. Karena kalau kalian akses di website resminya, pasti akan berbayar. Ya, apa namanya, kalian harus mengeluarkan berapa dolar atau beberapa itu $40 ya, 30 sampai $40 untuk satu artikel. Ya, daripada seperti itu kan mending buat makan gitu ya. Tapi makanya kalian harus punya research kit untuk minta full text artikelnya. Ya, kemudian kalau gagal masih gagal lagi karena apa? Full text ini sekali lagi penting untuk dapat artikel penuhnya, nggak cuma abstraknya. Walaupun pakai abstrak tuh kita bisa bisa juga cari judul, cuma susahnya itu judulnya ada tapi nggak bisa menyelesaikan karena metodenya nggak tahu gitu ya. Novelty, tapi kita nggak bisa menyelesaikan risetnya karena nggak tahu cara menyelesaikan gitu. Nah maka kita harus coba usaha dapat full text. Nah, cari emailnya, kemudian kita email gitu ya. Nah, kemudian saya pernah meng-email, kemudian ternyata dibalas dengan baik. Jadi kalian sebagai peneliti junior itu tidak perlu apa namanya pesimis atau merasa down, nggak perlu ya. Kalian coba. Ya, saya ada template-nya di kalian ini. Tapi ini malah dia nawarin kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa berkomunikasi. Gitu. Saya minta dong artikelmu karena kalau saya ke websitenya langsung itu berbayar. Mereka malah ngasih bantuan tuh enak kan. Jadi beberapa memang beberapa kan bimbingan skripsi saya juga dibantu ya di beberapa kolaborator. Itu ada 2 bimbingan yang dari kolaborator luar negeri ya. Bagiannya kita tambah lagi gitu ya. Jadi enak kalau ada kolaborator. Jadi satu riset itu bukan dikerjakan individu saja, tapi dikerjakan banyak orang sehingga kemudian bisa selesai lebih cepat, lebih mudah dan semuanya dapat keuntungan. Oke, nah ini contoh ya, kita email, ya, semoga dibalas. Tapi ternyata menarik juga, ini pernah saya cuma langsung dibalas dalam 1 hari. Saya minta dong, langsung dikirim. Ini, sehingga kita kemudian belajar gimana dia mengerjakan artikel tersebut. Oke, nah, itulah apa namanya cara mencari sumber ide, kemudian diantaranya sebenarnya penjelasan tugas semester ya, tapi lagi-lagi tugas semesternya itu hanya sebagai bekal juga untuk kalian nanti bisa mengerjakan apa namanya artikelnya ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga adalah apa namanya, nah ini beberapa ininya template tugasnya ya, walaupun nggak jadi kerjakan. Jadi ini udah ada 93 orang ini. Nanti ada yang nanti sesi 2 ada nggak ya? Tapi kita tetap buka. Kalau sedikit malah saya bisa banyak tanya-tanya orang. Nah, jadi apa namanya? Mana? Oh iya, jadi tugas UTS UAS itu ada 2 bentuk. Ya. Kalau kalian PKN RSA itu tidak wajib meneliti, hanya membuat sampai proposal ya dengan anggaran dan lain sebagainya. Ya memang nanti kendalanya apa? Kendalanya adalah nanti misalnya kalau lolos ya, kalau lolos maka Anda akan mendapatkan pendanaan sekitar 10 sampai 15 juta. Ya, tapi untuk penelitian ya.
Nah, bedanya dengan PKN AI, kalau PKN AI itu kita sudah melakukan penelitian. Kita harus mencari data, analisis. Nanti ketika upload, kemudian berhasil dan lolos, maka kalaupun bisa masuk ke PIMNAS, misalnya kita akan mendapatkan insentif 3 juta rupiah. Jadi langsung dibayar 3 juta rupiah sebagai pengganti prosesnya. Nah, mana yang kalian pilih, saya kasih ruang pilihan, karena saya melihat memberikan pilihan kepada orang dewasa itu melatih mereka bertanggung jawab gitu ya. Melatih mereka bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Memberikan pilihan itu menjadi apa namanya opsi-opsi lah ya. Kalian bisa pilih mau PKN RSH atau EI. Kalau mungkin nggak pengen capek-capek ya pasti RSH. Artinya nggak harus menteri. Tapi kalau pengennya wah sekalian aja, nah nanti biar capeknya di awal, nggak usah mikirin anggaran, nggak usah ini, ya itu bisa juga. Nah, saya ingin share terakhir ya, sebelum 9 menit terakhir ini adalah tentang ini template ini yang dulu, tapi sudah saya ini apa namanya dulu waktu mengampu mata kuliah ini. Jadi ini langkah-langkah awal untuk udah kelihatan belum ya? Kok udah kelihatan. Oke, nah sebentar, udah kelihatan kecilan. Nah, jadi kita petakan judul, metode, hasil. Kemudian nanti kita coba antara satu dengan yang lain mana yang kira-kira kita bisa beda, bikin beda. Atau nomor satu kita padukan dengan nomor dua, bisa juga. Nah, itu contoh ya, contoh cara apa namanya membuat ini apa namanya cara mencari judul. Nah, misalnya contoh misalnya ya ini dari ringkasan aja, ini dari abstrak sebenarnya, bukan full text ya. Misalnya manajemen pengembangan wakaf produktif, wakaf lembaga wakaf Bani Umat. Jadi wakaf produktif lembaga di satu lembaga wakaf tersendiri. Intinya apa namanya konsepnya adalah volunteer membuat saluran pemasaran digital. Ya. Nah ini beberapa temuannya gitu ya. Ini mungkin sebagai saran dan lain sebagainya. Intinya juga ada masalah di SDM dan pemasaran. Nah, terus apa yang menjadi judul kita? Judul kita mungkin juga bisa kita tidak yang sama, tapi menyoroti minimnya sumber daya dan pemasaran. Jadi pemasaran wakaf produktif dan permasalahan sumber daya manusia di pengelolaan wakaf. Kan itu satu judul sendiri tentang masalah SDM pengelolaan wakaf, atau satu judul sendiri yang lebih spesifik yaitu adalah pemasaran wakaf produktif. Kita memang fokus di bidang itu gitu ya. Itu berangkat dari hasil temuan studi yang jadi dengan banyak membaca kita akan mempunyai opsi-opsi penelitian yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian apa namanya satu ini sebagai terakhir ya. Apa namanya kalau itu tadi judul dan ini tugas yang saat ini ya biasanya, tapi apa namanya saya tidak jadi apa namanya ajarkan, tapi ya saya harus sampaikan supaya kalian membantu Pak tipsnya biar nanti kita bisa cepat selesai dan lain sebagainya gimana Pak? Nah, diantaranya seperti ini. Nah, ya. Tapi ini tidak diwajibkan semester ini. Ya. Yaitu fokusnya adalah sebenarnya apakah kita tadi ada dua, saya pengen baca banyak atau baca satu. Jadi lagi-lagi kadang-kadang kuantitas itu apa namanya kadang-kadang itu tidak perlu ya. Jadi metode kuantitatif itu sangat fokus dengan jumlah ya. Responden, kemudian angka. Kalau tadi Pak, apakah kita ketika mencari ide itu harus banyak-banyak membaca? Ya di antaranya. Tapi pertanyaannya kalau kita baca tapi nggak serius, baca banyak tapi sambil nonton drakor gitu ya. Artinya yang masuk drakornya bacaannya nggak masuk. Maka kadang yang penting malah fokus saja satu gitu ya. Artikel apa namanya penelitian tentang ekonomi Islam
tapi kita benar-benar membacanya dengan detail. Nah, contoh seperti ini. Jadi judul artikel dengan skopus apa, linknya apa, abstraknya apa, tujuan penelitiannya apa, bentuk datanya apa, ya. Sehingga kalau apalagi ini bentuk dan sumber data ini sangat penting sekali, Mas. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian bisa nggak memahami bentuk data yang seperti itu? Atau yang kedua, bisa nggak kalian dapatkan sumber data itu? Kalau kalian bisa, maka penelitian itu sudah hampir pasti bisa dilakukan. Kemudian hasilnya apa? Inspirasi dari artikel itu apa? Kemudian, nah ini deskripsi metode penelitian dari full text-nya. Jadi kita harus dapat artikel full text-nya untuk dapat memahami bagaimana satu artikel itu berjalan gitu ya. Kemudian kita bisa meniru. Ya. Jadi metode itu sama nggak Pak? Ya pasti nggak akan sama persis. Karena misalnya literatur review, bibliometrik itu semua metode sama, hampir mirip sama semua. Tapi apa yang harus dibibliometrikan, apa yang harus disistematik literatur reviewkan, nah itu yang menjadi butuh waktu. Kira-kira mana yang di Google Scholar itu belum ada, sehingga tidak ada pengulangan tentang ide studi. Ya. Nah, jadi itu ya apa namanya yang menjadi kajian ya. Ini nggak dikerjakan, ini saya menyampaikan aja gitu ya. Sehingga kalian memahami satu metode dengan baik. Karena satu metode yang baik kemudian wah saya paham tentang fenomenologi, saya akan terapkan gitu ya. Nanti kita ajarkan di sekolah UTS ya, fenomenologi itu apa. Kemudian Pak, nanti juga biasanya ini sering terjadi tapi saya juga nggak masalah bentuk UTS itu nanti biasanya moga-moga sudah pada bagus sih. Tapi kalau ya masih kacau ya, Pak UAS nanti beda judul sama UTS boleh nggak Pak? Boleh. Ya, saya tidak masalah ya. Waktu berubah itu kapan saja. Yang penting lebih baik dan lebih menggambarkan apa namanya peningkatan pemahaman kalian lebih sesuai dengan konteksnya sebagai mahasiswa HES dan ketua PKN. Ya. Karena banyak ternyata tugasnya itu copy paste macam-macam juga. Nah, nanti saya harapkan juga nanti ketika di pertemuan ke-6 ke-7 ya kita coba minta bantuan AI. Nanti saya juga coba praktekkan ya di kelas praktek pakai AI. AI itu udah gampang banget, sangat membantu sekali. Tapi yang penting kalian idenya itu orisinal. Masa ide nggak bisa orisinal. Nanti akan dibantu oleh AI menuliskannya biar lebih kalian berani lah. Biasanya hal yang baru itu nyari literaturnya susah. Iya, memang betul. Sesuatu yang baru itu kadang susah. Tetapi dengan bantuan teknologi saat ini itu bisa memungkinkan. Hal-hal yang baru itu memang literaturnya masih sedikit. Kayak kemarin ketika saya menyuruh apa bimbingan kita itu ada yang judulnya restoran all you can eat. Wah itu banyak Pak yang meneliti tinjauan hukum Islam all you can eat, tapi tidak. Kita bikin riset yang berbeda. Topiknya tentang all you can eat, tapi kita tidak dengan metode meninjau, karena itu sudah banyak yang kita coba ingin menggambarkan tentang review para pengunjung restoran all you can eat yang labelnya sudah label halal. Jadi kan beda, karena memang banyaknya itu tinjauan hukum Islam all you can eat. Jadi kita ambil sisi lain, ya karena ekonomi Islam ini tidak akan berkembang dengan cepat kalau kita mengulang-ulang secara substantif tidak beda penelitian yang sudah. Baik, ini sudah menjelang 8.30 ya. Saya kira saya akhiri dan mohon maaf saya tidak bisa mengakses satu-satu karena pasti akan membutuhkan waktu dan saya juga harus mengalokasikan untuk sesi kedua teman-teman kelas C ya. Semoga bisa bermanfaat ya apa namanya tatap muka online hari ini meskipun besok kita akan tetap masuk lagi ya. Ya karena untuk itu tadi ya memberikan space waktu yang lama untuk kalian bisa mudik dan bukan ada sebagian yang mau itikaf dan ya kita tahulah kegiatan Ramadan itu banyak sekali ya reuni dan lain sebagainya. Ya baik mungkin itu saja terima kasih teman-teman. Ada yang ditanyakan besok segera disampaikan ya. Jadi besok mungkin harusnya saya membuka kalau ada pertanyaan terkait yang disampaikan. Baik, tidaknya teman sama baca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. ya.
ketemu di besok ya, hari Selasa besok kita tetap ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya N ya.